Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tahtimus shalihat. Perkenalkan, nama saya Hafiz Safrinal, mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Stanbuk 2024. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan dalam filsafat. Ilmu adalah serangkaian pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu yang dapat diuji kebenarannya oleh eksperimen. Ilmu bersifat rasional, sistematis, dan empiris. Ilmu mencakup fakta, teori, dan prinsip yang dapat dijelaskan dan dibuktikan secara objektif. Ilmu berasal dari kata alima ya'lamu, yang artinya tahu atau mengetahui. Ada dua perspektif barat dan perspektif Islam dalam mendefinisikan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif barat ada dua, yaitu science dan knowledge. Science adalah ilmu yang bisa dibuktikan, dan knowledge adalah ilmu yang diuji namun tidak terbukti. Nah, kemudian secara perspektif Islam, ilmu itu juga ada dua definisi. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ma'rifat. Sebenarnya dua hakikat ini, ilmu dan ma'rifat, memiliki definisi yang sama, yaitu sama-sama diuji dan sama-sama memiliki pengertian tersendiri. Ilmu itu bisa dirasakan atau bisa dirasakan oleh panca indera, oleh indera lahir kita. Nah, jika ma'rifat itu tidak bisa dirasakan oleh indera lahir, melainkan bisa dirasakan oleh indera batin atau hati nurani. Seperti dalam hadis arba'in yang kedua, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihatnya, dan jika kau tidak melihatnya maka ialah yang melihatmu. Kemudian pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengamatan. Pengetahuan dapat bersifat subjektif dan tidak selalu sistematis. Kemudian jika ilmu ditambah dengan pengetahuan, maka akan menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan sendiri merupakan perpaduan antara ilmu dan pengetahuan yang mencakup penemuan, penyusunan, dan penggunaan informasi untuk menjelaskan fenomena akan alam dan sosial. Ilmu pengetahuan biasanya digunakan untuk membantu teori yang lebih luas dan dapat diuji secara empiris. Maksudnya dibuktikan secara empiris adalah dibuktikan secara logika ilmiah atau dapat diuji kebenarannya. Kemudian manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia bisa membantu memahami fenomena alam dan sosial. Kemudian menjadi dasar perkembangan teknologi, lalu mendorong inovasi dan kreativitas. Kemudian membantu dalam pengambilan keputusan yang bersifat rasional. Kemudian kita masuk ke perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat mencari hakikat atau berfokus pada pertanyaan mendasar tentang eksistensi, realitas, dan nilai-nilai. Sedangkan ilmu pengetahuan berfokus pada metode empiris untuk memahami fenomena dengan bukti yang dapat diuji.
Filsafat bersifat spekulatif, sementara ilmu pengetahuan lebih berfokus kepada bukti yang diuji. Kemudian sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dari zaman Yunani kuno, filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai mengembangkan konsep-konsep dasar ilmu. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan lebih berfokus pada teologi. Kemudian pada Renaissance, ilmu mulai dikembangkan dengan metode eksperimental. Kemudian pada revolusi ilmiah, masa di mana Galileo, Newton, dan ilmuwan lain mengembangkan metode ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah zaman modern, berkembangnya disiplin ilmu yang terperinci dan penggunaan teknologi yang canggih. Nah, kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu dan pengetahuan memiliki keterkaitan yang erat, namun berbeda dalam hal metode dan cakupan. Ilmu mengandalkan metode yang sistematis dan dapat diuji, sedangkan pengetahuan bisa bersifat subjektif dan beragam. Keduanya berperan penting dalam perkembangan peradaban dan pemahaman manusia tentang dunia dan seisinya. Filsafat berfungsi sebagai pondasi dalam merumuskan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh ilmu pengetahuan melalui metode empiris atau eksperimen yang menggunakan logika ilmiah. Tapi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.